Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Anissa. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kabar kita baik semuanya. Karena tadi ada kesalahan jaringan, jadi Bu Anissa tidak akan berlama-lama untuk membuka jarak jauh dengan kalian. Bu Anissa hanya mengingatkan kemarin yang sudah ulangan, kemudian nilainya kurang dari KKM, nanti akan ada remedi tetapi di jam luar jam daringnya maupun di luar jam tugas terstruktur. Kemudian untuk materi PTS-nya nanti akan Bu Anissa adakan dari bab 1 sampai bab 3. Jadi kalian pelajari yang sungguh-sungguh buat materi PTS-nya. Terus kemarin kebanyakan salahnya, misalnya kalian di buku bacaan kolkolah. Nah, buku bacaan kolkolah itu bukan tak ya, tapi tok ya. Jadi ada 5, ba, jim, dal, tok, kemudian of ya, bukan tak ya, diralat lagi. Kemudian yang belum mengerjakan tugas terstrukturnya dari kemarin-kemarin silahkan, masih Bu Anissa tunggu tugas terstrukturnya dari kalian. Dan untuk sekarang, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi, kalian boleh menanyakannya. Bu Anissa buka sesi pertanyaan saja. Belum ada. Ya silahkan, ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya. Kalau ada yang belum paham atau mungkin ada yang kurang jelas, kalian boleh ditanyakan. Yang belum mengikuti ulangan, nanti juga sama yang remedial. Jadi waktunya setelah jam pembelajaran selesai. Mungkin beliau tidak tahu. Padahal kita juga nggak tahu. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Bu Anissa yang akan bertanya, mengulas materi-materi yang kemarin. Kan tanya langsung ya Mbak Nisa. Oh ya, silakan kalian bertanya melalui chat saja. Maaf Bu, yang remedi itu kalau nilainya berapa ya Bu? Nah, yang remedi itu nilai yang di bawah 70. Jadi 70 tidak termasuk remedi. Yang nilainya masih 65, yang masih 55, 60. Nah, itu yang remedi. Permisi Bu, nanti diumumin yang ikut remedi tidak Bu? Ya. Nanti yang ikut remedi, Bu Anissa share lewat WhatsApp di grup masing-masing kelas ya. Sama yang belum mengikuti ulangan harian juga. Oh, hari ini tidak membahas bab 3. Ya. Bab 3 kemarin sudah dibahas ya tentang kejujuran dan keadilan. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kejujuran dan keadilan? Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, Bu Anissa yang bertanya ya. Tanyakan. Coba. Pratama Nugroho. Ya, Bu Anissa tanya ya. Sebutkan perbedaan antara kitab dan suhuf. Itu materi bab 1. Mengulas materi yang kemarin. Kalau kitab itu kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul. Kalau suhuf lembaran yang terpisah-pisah.
Kasih ya Mas Pratama Nugroho. Jadi pakai banget. Apa Mbak? Saya mau apa? Oh ini. Permisi Bu, saya mau bertanya, apakah Lemfox bisa dikonsumsi? Soalnya kemarin waktu ulangan ada soal seperti itu Bu, terima kasih. Nah, itu kemarin soalnya itu kan tentang minuman kerasnya. Di situ kalau tidak salah Bu Anissa itu soalnya barang-barang yang boleh dikonsumsi apabila sewajarnya tidak disalahgunakan, ya kan? Nah, Lemfox itu kalau misalnya kita terlalu banyak menghirupnya itu bisa mengakibatkan mabuk atau beliak atau kecanduan ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian dalam mengamati soal itu harus jeli. Bisa jadi kalau kalian itu hanya membaca sekilas mungkin kalian semua jawabannya sama. Tetapi kalau misalnya kalian dibaca dengan teliti pasti ada salah satu jawaban yang benar. Ya, jadi Lemfox itu tidak boleh kalian buat main-main. Bisa digunakan dengan baik. Untuk apa? Untuk ngelem. Tapi untuk ngelem apa? Contohnya ngelem kayu. Nah, tapi kalau untuk dihirup itu tidak diperbolehkan. Tapi lemnya yang itu, lem kuning. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, yang satu. Iya, yang Iya. Ini. Bu, kalau bohong demi kebaikan boleh 30. Bohong demi kebaikan namanya berbohong itu tidak diperbolehkan. Karena kalau kalian sudah berbohong satu kali pasti akan menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah kita lakukan dan itu akan menambah dosa. Walaupun itu demi kebaikan, sebisa mungkin kita lebih baik diam saja. Assalamualaikum Bu Anissa, saya Angelika ingin bertanya. Tolong jelaskan kembali tentang bacaan Kolkola Subro dan Kolkola Kubro karena waktu itu saya tidak mengikuti visual. Bacaan Kolkola itu dibagi menjadi dua macam. Kolkola sendiri artinya bacaan yang dibaca dengan cara dipantulkan. Huruf Kolkola itu ada 5, ba, jim, to, dal, kemudian kof. Nah, kemudian kalau Kolkola Subro itu Kolkola yang berada di pertengahan ayat. Ya, jadi di pertengahan ayat. Kemudian berharokat sukun. Contohnya laqad ja'akum. Nah, itu qafnya berharokat sukun berada di tengah ayat. Itu termasuk dalam hukum bacaan Kolkola Subro. Kemudian kalau Kolkola Kubro itu Kolkola yang berada di akhir ayat atau berada di tanda waqaf. Cara membacanya lebih dipantulkan, lebih jelas lagi pantulannya. Itu harokatnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah, bisa domah tanwin itu, tapi cara membacanya tetap dimatikan. Contohnya, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu baknya itu dibaca sukun tetapi dibacanya ya. Kemudian contohnya lagi, misalnya kolkolah, falai yuqbala. Nah, itu kof berharokat, kasroh itu contoh kolkolah dari kolkolah subro. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana? Maaf Bu, kalau botrek dengan sipit itu apa penyebabnya? Nah, kemarin itu soalnya itu kan botrek dicampur dengan split. Nah, botrek kalau dimakan sendiri tapi jangan berlebihan itu bisa untuk obat ya. Split juga bisa digunakan untuk minum. Tetapi kalau dicampur itu biasanya akan mengakibatkan orang tersebut kehilangan kesadaran. Jadi itu tidak diperbolehkan. Bu, pengacara itu kan pekerjaannya membela orang. Nah, kalau orang yang dibela itu salah, apakah pengacara itu berdosa? Pekerjaan itu pengacara itu maaf ya, itu harus teliti dalam mengambil sebuah kasus. Jangan asal menerima kasus ya, walaupun
Tapi kan kebanyakan orang kalau misalnya konseptornya itu kalau di masa sekarang itu kan kayak yang penting orientasinya itu adalah finansial. Tapi sebenarnya kalau seperti itu membela yang salah itu tidak boleh. Apabila kita menutupinya, suatu kebenaran maka kita itu tidak akan mencium bau surga. Itu udah Bu Anissa terangkan kemarin ya. Di hadisnya ada di PowerPoint, nanti akan Bu Anissa share ke kalian. Belum ada lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada. Nih, Anissa. Apa saya dapat meminta PowerPoint? Nanti untuk PowerPoint-nya yang dari materi bab 1 sampai bab 3 akan Bu Anissa kirimkan lewat WhatsApp ya. Jadi kalian bisa dipelajarinya. Kemudian buat PTS-nya jangan lupa kalian belajar yang sungguh-sungguh, walaupun tidak tatap muka langsung, tapi kalian harus tetap bersungguh-sungguh. Oktober nanti masuk sekolah tidak, Bu? Nah, kalau masuk sekolah apa tidaknya itu belum pasti ya. Nanti nunggu keputusan, nanti akan ada informasi berikutnya. Jadi kalian berdoa saja, mudah-mudahan kondisi kembali normal dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Corona namanya Mbak? Hah? Pas corona namanya? Apa? Corona namanya? Corona. Belum ada. Ya, walaupun di rumah, tapi kalian harus tetap jaga yang pertama. Sopan santun kalian harus tetap dijaga. Jangan asalkan lagi nggak di sekolah kayak gitu, itu tidak diperbolehkan. Kemudian dijaga sholatnya. Jangan sampai kalian itu bolong-bolong. Tangine awan juga ada orang sekolah, nah itu nggak boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? PTS-nya di rumah atau di sekolah? Waktu melaksanakan PTS, nanti PTS-nya tetap daring, tetap online. Jadi kalian nanti dikasih link dari sekolah, kemudian kalian mengisinya di rumah kalian masing-masing. Oh ya, maaf ya kalau suaranya kurang jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi mengenai hukum bacaan qalqalah, kemudian tentang keadilan, itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi mau tanya apa? Maulida Nur Hasana, ada yang ingin ditanyakan? Berperilaku adil kepada Allah itu contohnya bagaimana? Nah, berperilaku adil kepada Allah itu contohnya adalah kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Karena apa? Karena kita itu kan sebagai seorang hamba itu kan harus menuruti apapun yang Allah anjurkan. Jadi kalau kita bersikap adil kepada Allah, itu contohnya kita melakukan sholat, kita melaksanakan puasa. Nah, itu merupakan contoh kita adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Martin. Udah sih, udah 4 menit. Ya, ini barang Mbak Nisa mau lanjut. Ya, karena waktunya sudah selesai. Kita jumpa lagi pekan yang akan datang. Sampai jumpa. Mau ditanyakan.
terima kasih. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakannya lewat WA grup Mapel PAI ya. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.